Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Mas untuk mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini ingin mewawancarai Anda terkait kegiatan on farm dengan petani jamur. Saya Fahmi Zuhaidi Pambagio dari Universitas Jember Fakultas Pertanian ingin mewawancarai dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Murino. Baik, terima kasih Mas Murino atas waktunya ya. Untuk yang pertama itu ada profil usaha. Nah, apakah jenis komoditas usaha yang saudara jalankan? Untuk sekarang budidaya jamur, Mas. Untuk tujuan dari usaha saudara itu apa? Untuk biaya sehari-hari mencari nafkah seperti itu, Mas. Baik. Untuk latar belakang terciptanya usaha jamur tiram ini apa? Ya, dikarenakan ada pandemi ini menyebabkan saya menganggur, bisa dibilang menganggur. Jadi saya dengan beberapa teman mendirikan usaha budidaya jamur seperti ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu kapan mulai mendirikan usaha jamur tiram ini? Sekitar pertengahan 2020, Mas. Untuk yang terlibat dalam usaha ini siapa saja, Mas? Jadi ada 4 orang, ada saya sendiri Moreno, ada yang namanya Jonathan, ada yang namanya Oris, dan satu lagi Satrio. Apakah usaha ini milik saudara sendiri atau ada hubungan kerjasama atau kemitraan? Jika iya, dengan pihak mana? Tidak ada hubungan dengan pihak lain, ya mungkin antara keempat orang itu tadi. Berarti itu bisa dikatakan teman sendiri ya Mas untuk menjalankan usaha Ya, ini. betul. Untuk struktur kepengurusan usaha saudara itu bagaimana? Jadi di budidaya jamur saya ini ada saya sendiri sebagai pengurus lapangan atau pengurus kandang, Jonathan sama seperti saya, ada Oris sebagai bendahara atau keuangan seperti itu, ada Satrio sendiri sebagai bisa dibilang kurir. Untuk jumlah ketenaga kerja yang dalam unit usaha jamur tiram ini ada berapa orang? 4 orang itu tadi. Untuk skala usaha yang saudara usahakan, apakah usaha itu dalam skala kecil atau skala besar? Untuk sekarang masih kecil, Mas, belum tahu ke depannya. Terima kasih Mas. Untuk yang selanjutnya itu manajemen produksi Mas. Untuk karakteristik bahan baku atau input itu menggunakan apa? Ini kami membeli ada yang namanya backlog, itu yang media yang di dalam plastik itu, Mas. Kami memilih yang kualitasnya cukup baik. Nah, untuk kendala dalam penyediaan bahan baku antara lain itu apa? Mungkin tempat penjualan backlog yang cukup jauh dan sarana transportasi yang terbatas. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala penyediaan bahan? Kalau saya mencari tempat penjualan backlog di sekitar Tuban Kota sini saja. Untuk lama waktu antara pesan dan datangnya barang berapa hari? Sehari langsung datang, Mas. Bagaimana teknik penyimpanan bahan baku supaya tahan lama? Disimpan di ruangan atau di kandang dengan suhu yang cukup dan kelembapan udara yang cukup. Nah, untuk output yang dihasilkan dari unit usaha yang dijalankan yaitu apa Mas? Produk jamur itu sendiri tapi. Wes bar. Langsung yo kita jawabnya langsung yo, aku tak katik dulu. Ya. Ayo nih. Beno ayo. Ayo nih. Nah, yang selanjutnya itu proses produksi. Tipe produksi apa yang dijalankan Mas? Apakah berkesinambungan atau terputus? Ya, berkesinambungan, karena kalau misalnya ini sudah habis, kami akan membeli backlog yang baru lagi. Apakah dalam menjalankan usaha ini mengalami kegagalan dalam proses produksi? Kalau kegagalan pasti ada, Mas. Ini kan sering rubuh juga, hama yang menyerang gitu. Nah, itu kan pasti kalau ada kegagalan kan ada cara mengantisipasinya kan. Untuk
mengatasi kegagalan tersebut bagaimana? Kalau semisal untuk hama ya mungkin diberikan apa ya, obat penangkal hama, pestisida atau semacamnya seperti itu. Untuk teknologi apa saja yang digunakan dalam proses produksi? Untuk saat ini masih tidak menggunakan teknologi, masih manual, Berarti memakai bahan seadanya itu. masih bahan seadanya. Untuk hasil dari teknologi produksi yang saudara gunakan dalam unit usaha ini berarti bagaimana? Ya, karena tidak ada teknologi, tidak bisa membandingkan antara memakai dan tidak memakai teknologi. Baik, Mas. Untuk hasil dari produksi ya. Untuk jenis produksi kan ada backlog, jamur tiram, sama olahan. Untuk harga satuan dari backlog itu berapa? Kalau membeli backlog kemarin saya membeli di harga 2.300. Kalau untuk harga jual jamur sekitar 17 sampai 20.000 kalau di Kabupaten Tuban. Apa yang terakhir? Untuk olahan. Untuk olahan mungkin misal jamur crispy. Bisa 1 kilo bisa mencapai 80.000. Baik, Mas. Nah, untuk yang selanjutnya itu analisis usaha. Berapa jumlah output yang diberikan atau diproduksi dalam setiap unit usaha saudara? Backlognya maksudnya itu backlognya per hari dapat berapa? Terus Oh, kalau mungkin panen sehari mungkin dapat 1 sampai 2 kilo. Kadang bisa kalau paling banyak 4 kilo. untuk harga jual produksi unit usaha saudara, Nah, Mas, untuk harga jual harga jual jual dari produk ya tadi kalau mentah mungkin dijual 17 sampai 20.000. untuk penerimaan dari usaha jamur tiram ini berapa untuk perharinya? Omset kita Mas. Iya, omsetnya. Omset mungkin kalau sehari dapat 2 kilo ya 40.000. Kalau dapat 4 kilo ya bisa 80.000 sampai 100.000 biasanya Mas. Untuk di sini nggak ada produk sampingan ya, Mas? Belum ada. Atau pertanyaan kuesioner selanjutnya itu terkait pemasaran, Mas. Untuk sistem pemasaran atau output usaha yang saudara jalankan itu dipasarkan di mana? Kalau biasanya sih tergantung ada orang yang pesan atau tidak. Kalau tidak ada sama sekali yang pesan biasanya kita larikan ke pasar terdekat. Berarti itu langsung ke pasar gitu ya, Mas? Ya. Hasil produksinya. Untuk penetapan harga produk sendiri itu bagaimana? Ataukah mengikuti harga pasar atau harga sendiri? Kalau harga pasar stabil ya mengikuti harga pasar aja Mas.